Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara 1750 hingga 1850. Saat itu, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri yang pertama itu terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi nasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun, angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan, karena bisa jadi angin bertiup dari arah berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Itulah teknologi yang berkembang pada era revolusi 1.0 dan dampak revolusi industri 1.0 yaitu yang pertama, terjadi pengangguran massal. Setelah itu, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut lapangan pekerjaan dan tenaga mesin menjadi lebih murah. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap. Perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Yang artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya bumi produksi atau assembly line yang menggunakan ban pinggir jalan atau conveyor belt pada 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total, karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Puncaknya, pada tahun 1930, industri mobil menurun drastis dari 550 perusahaan menjadi 20 perusahaan. Kemudian, dimulainya revolusi industri 3.0 pada tahun 1970. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Penemuan semi
dari menghitung semakin canggih. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan limit produksi. Komputer pun mulai banyak menggantikan manusia sebagai operator dan pengendali limit produksi. Dan dengan ditemukannya programmable logic controller atau sering dikenal PLC, membuat mesin bisa berjalan sendiri dan biaya produksi semakin murah, ditandai dengan perubahan di dalam industri musik. Akhirnya, musik digital yang dengan cepat menguasai pasar terjadi juga di dunia fotografik. Mengambil gambar dan berbagi bisa dilakukan dengan mudah tanpa diperlukan kertas film sebagai medianya. Sekarang kita berada di revolusi industri 4.0 yang di awalnya di tahun 2000 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem fiber fisik Internet of Things or IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah banyak mengubah bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Mesin-mesin yang menggunakan operator diganti menjadi mesin-mesin fully otomatis, sehingga hanya sedikit memerlukan tenaga manusia.